Dengan budget kurang dari 5 juta saat ini kita udah bisa check out HP mid-range pentolan dari Korea, apalagi kalau bukan Samsung A35 5G. Enaknya HP Samsung itu biasanya harga di online itu jauh lebih murah dibanding harga retail pas launching. Nah di Tokped gue cek per akhir Maret 2024 untuk varian 825. Nah itu harganya udah nyentuh 4,7 juta atau bahkan ada yang di bawahnya. Padahal ini harga retailnya di atas 5 juta. Gokil sih ya bedanya. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Sebelum lanjut bahas HP-nya, gua minta waktunya sedikit ya buat izin nge-share ya. Ada satu aplikasi yang wajib teman-teman download buat yang mau nabung pahala, terutama di bulan puasa kayak sekarang. Ini namanya DD Apps alias Dompet Duafa, bisa cari di Google Play atau di Apple App Store. Ini satu aplikasi yang banyak banget manfaatnya, ada jadwal waktu sholat, ada Quran digital, kalkulator zakat, bisa tanya jawab seputar agama sama ustadz, sampai tentunya bisa berdonasi juga. Tampilan interface-nya clean, simple, easy to use, nggak bikin bingung dan nggak berat juga apps-nya. So yang pengen nambah-nambah pahala di bulan puasa langsung gas aja download, linknya gua drop di deskripsi. Oke, kita balik ke HP-nya. Dengan harga yang makin seksi tersebut, rasanya jalur distribusi penjualan Samsung A35 di Indonesia ini bakal cukup mulus-mulus aja ya. Ditambah fakta bahwa mayoritas masyarakat dengan golongan ekonomi B ke atas, B+ itu punya mindset kalau mau beli HP yang aman, minim risiko, ya udahlah Samsung aja. Ya ini memang fakta dan masih terjadi, termasuk di teman-teman dekat gua masih banyak yang nggak mau ambil risiko pakai HP brand China. Budget 4 jutaan, ketika gua rekomenin pakai Poco atau Xiaomi, mereka nggak yakin. Gua tawarin pakai Vivo, Oppo, ya agak tertarik, tapi ternyata harganya malah sedikit di atas Samsung. Balik ke A35, HP ini memang jadi sweet spotnya Samsung ya, jadi shadow hero alias pahlawan bayangannya Samsung yang rasio perbandingan harga dan fiturnya itu terasa paling menarik, paling menguntungkan buat konsumen. Mungkin banyak netizen yang nilai kalau desainnya Samsung tidak terkecuali A35 ini ngebosenin, dan Samsung seolah kayak cuek aja. Ngebosenin tapi selama desainnya nggak kelihatan jelek ya nggak apa-apa, mereka hajar ya, pakai terus desainnya. Untuk A35 sendiri pilihan warna-warnanya ini bagus, rekomendasi gua pilih yang ice blue atau lilac kayak yang gue pakai ini karena nggak gampang kotor. Bicara build quality, A35 ini termasuk HP yang solid, agak tebel dan lumayan antep ya dipegangnya dengan bobot 209 gram. Ya walaupun nggak sesolid A55 sih, karena A35 ini frame bodinya masih polikarbonat, tapi untuk backdoornya dia udah kaca. Seperti biasa ya, fitur unggulan IP67 masih tetap ada, bikin HP ini satu tingkat di atas kompetitornya. Dan hebatnya Samsung juga berani ngasih coating sekelas Gorilla Glass Victus Plus yang notabene ini kan sebenarnya cuman handphone mid-range ya. Nah satu benefit pakai HP mid-range Samsung termasuk A35 juga nih adalah pilihan casingnya yang lumayan. Setidaknya ketika HP ini dirilis resmi, yang jual casingnya udah banyak, mau official ataupun casing third party ada, jadi nggak perlu ribet nyari dan nunggu lama. Termasuk anti goresnya juga udah banyak bertebaran di e-commerce. Oke, balik ke layarnya. Ini bezel mungkin jadi satu poin yang sering dikomplain karena nggak tipis, tapi seiring pemakaian kita pasti bakal lupa, terbiasa, dan memang nggak sampai yang mengganggu gimana gitu ya, karena toh biarpun ini rada tebal tapi at least masih simetris. Nah, apa yang tersaji dari layar A35 juga sudah memenuhi standar kenikmatan bagi setiap mata yang memandang. Kuncinya ada di panel Super AMOLED 120 Hz ya. Oh ya, ini udah fingerprint under display juga yang akurat dan cepat. Sayangnya tidak ada sertifikasi official HDR di sini, meskipun brightness-nya sudah nyentuh angka 1000 nits. So nonton Netflix tidak ada opsi HDR. Tapi pas gue coba streaming YouTube, kok ya nongol opsi HDR-nya. Mantap. Dan Samsung tidak mau mengurangi kenikmatan kita untuk bermultimedia di handphone ini dengan menyertakan speaker stereo. Tingkat kelantangannya nggak seberisik handphone China 2-3 jutaan, tapi suaranya ini terdengar padat berisi. Bukan cuma speaker stereo yang berbobot, engine vibrate di HP ini juga udah bisa dibilang level menengah ke atas ya, dengan getaran lembut yang bisa kita atur tingkatannya. Bisa kita rasakan ketika ngetik, ketika nyolok
kabel casan, ketika mencet tombol navigasi, dan juga ketika motret ya. Dan ketika bicara spesifikasi, si A35 ini beda nasib dengan A55. A35 dia nggak kebagian chipset yang baru alias masih pakai chipset Exynos 1380 keluaran tahun lalu. Apakah ini jadi nilai minus? Oh, belum tentu. Exynos 1380 ini udah mateng, kompatibel dan optimal di lebih banyak judul game. Misal Mobile Legends yang bisa pakai grafis ultra, atau main PUBG yang bisa manteng 40 fps tanpa frame drop yang berarti. Inilah benefit pakai chipset mid-range yang udah mateng. Kencangnya ya lumayan aja, tapi kestabilannya ini mantap. Terbukti di stress test 3D Mark tanpa nyalain AC, ruangannya ya masih bisa ngantongin angka 98%. Main game aja stabil, apalagi cuma ngejelajah UI-nya. Nah, punya modal RAM 8GB udah cukup banget buat multitasking di One UI 6.1 yang ada di HP ini. Gua nggak pernah ngalamin UI-nya bengong, lemot, apalagi nge-freeze. Nah, bicara longevity atau pemakaian jangka panjang juga harusnya bisa kita bikin kita tenang lah, karena ada jaminan update OS 4 tahun dan untuk security patch-nya itu 5 tahun. Ya, bicara security, gue juga mau highlight fitur Knox Vault. Mungkin A35 ini jadi satu-satunya HP mid-range yang dikasih keamanan ekstra, walaupun mungkin kita belum merasa butuh, tapi at least lebih baik mencegah daripada nyesel belakangan. Pertama, ada yang namanya secure folder. Ini ibarat punya private space sendiri ya di HP. Kita bisa simpan foto ataupun file-file penting lainnya yang tempatnya ini ngumpet, yang kalau mau diakses itu harus pakai password atau perlindungan proteksi sejenisnya. Kedua, ada private sharing, di mana proses kirim-kirim file ke HP lain itu jadi lebih aman, nggak bocor ya. Kita bisa waktuin sampai kapan filenya available buat diakses. Kita bisa tarik file yang misalnya seandainya kita udah kirim tapi ternyata salah kirim ya. Nah, itu bisa kita tarik lagi. Dan misal kita kirim foto, itu fotonya bisa dilindungin watermark dan juga tidak bisa di screenshot. Nah, itu kan aman banget jadinya. Oke, terakhir soal kamera, di A35 kita tidak akan mendapatkan konfigurasi yang mewah. Kompetitor lain ada yang udah pada ngebawa fitur in sensor zoom atau bahkan pakai lensa tele. Tapi Samsung masih santuy dan percaya diri dengan lensa wide 50 megapiksel OIS, lensa ultrawide 8 megapiksel dan lensa sakti ya nih makro 5 megapiksel. Pertama-tama untuk shutter lag-nya aman, relatif cepat alias cukup responsif, kecuali kalau cahaya kurang, nah dia akan sedikit melambat. Lalu untuk mode-modenya di auto bisa pilih 0,5 kali zoom, 1 kali zoom atau 2 kali digital zoom sampai maksimalnya 10 kali digital zoom. Untuk mode portrait sayangnya nggak bisa pakai 2 kali zoom. Ada juga mode fun buat yang doyan mainan filter wajah, dan juga ada mode pro baik untuk foto maupun video. Nah, hasil jepretannya ini termasuk yang aman ya buat HP harga 4 jutaan. Sama-sama enak dilihat baik pas cahaya terang maupun cahaya minim. Bisa ngasih detail dengan porsi yang pas, warnanya juga nggak lebay, tangkepan dynamic range-nya juga lumayan luas walaupun bukan yang terbaik di kelasnya. Sementara kalau dari lensa ultrawide-nya, karena ini resolusinya cuma 8 megapiksel, jadinya nggak bisa berharap kita akan dapetin detail yang rich. Dan di kondisi minim cahaya, lensa ultrawide ini bakal cukup struggle. Jadi amannya dipakai pas di outdoor aja siang-siang. Untuk perekaman video di A35 sudah termasuk stabil secara ada OIS dan juga VDIS ya atau AIS. Juga bisa merekam HDR video sampai 12 bit yang kayaknya kompetitor lain ini belum pada bisa kayak gini. Dan dari segi fleksibilitas ketika merekam pakai kamera utama maupun kamera depan, enaknya kita sama-sama bisa pakai resolusi 4K 30 fps yang sekali lagi untuk HP harga 4 jutaan ini udah sesuatu banget. Nah, yang ini gua aktifin super steady-nya. Otomatis resolusinya turun di Full HD 30 fps. Yuk, kita lari agak kencangan. Oke, ini adalah perekaman kamera depan dari A35
resolusinya 4K 30 fps dan ini terlihat cukup stabil ya. Nice sih untuk handphone 4 juta bisa dapetin kualitas kamera depan kayak gini. Oke, kesimpulannya, jadi untuk Samsung A35 5G ini menurut gua positioningnya masih akan sama seperti A34 tahun lalu. Masih akan menjadi senjata rahasia Samsung buat mendongkrak angka penjualan smartphone mereka secara keseluruhan. Dan sepertinya strategi tersebut akan kembali berhasil mengingat handphone ini untuk harga 4 jutaan, ya ini bisa dibilang cukup lengkap di segala aspek.